Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Anastari. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai transaksi menggunakan modul manufacturing, di mana untuk produknya adalah produk otopet. Baik, kita langsung masuk saja ke video penjelasannya. Nah, jadi di sini saya akan, mencoba menjelaskan mengenai modul manufacturing, yang merupakan, jawaban saya mengenai, UTS dari sistem ERP, soal nomor 3 ini dia. Jadi saya mengacu pada soal ini, di mana, saya akan diberi data proses manufacturing seperti pada lab praktikum sistem produksi, yaitu produknya adalah otopet. Nah, untuk simulasi transaksinya terdiri dari pembuatan bom, rutenya, lalu transaksi manufacturing-nya, yang terdiri dari SO, MO, WO, material issue, hingga PO. Nah, di sini, kita langsung saja masuk ke modul manufacturing yang sudah terinstall, lalu kita akan contohkan untuk pembuatan produknya di sini. Di sini kita akan buat produk otopet terlebih dahulu ya. Oh ya, di sini sudah saya buat otopetnya. Untuk produknya, ini sudah saya buat produknya, di mana cost-nya adalah sekian, lalu jika sudah disesuaikan, maka, kita pilih bill of material-nya, sini. Ini adalah bill of material dari produk otopet, jadi suatu produk pasti akan membutuhkan material-material, eee, untuk, merangkai produk tersebut, seperti itu. Ini material-material yang dibutuhkan beserta jumlah-jumlahnya. Misalnya kalian mau menambahkan, materialnya, itu bisa, add line di sini, lalu ditambahkan materialnya misalnya, material tes, ini misalnya ya, ini create aja, kemudian external link-nya, ini berfungsi untuk memasukkan harga dan info-info lainnya dari material tersebut, seperti ini ya. Internal reference adalah kode item dari materialnya, ini untuk cost-nya. Nah, itu dia. Nah, untuk Otopad sendiri, di sini sudah saya buat material-materialnya yang mengacu pada, data yang sudah disediakan. Ini adalah datanya, data bill of materialnya, di mana dia terdiri dari, levelnya, kemudian kode itemnya, lalu juga komponennya, apa saja, beserta jumlahnya, lalu keterangannya, apakah dia dibuat, atau apakah dia, dibeli, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi, nah jika sudah di sini kan, informasinya hanya ada komponen lalu jumlahnya. Nah kita bisa melihat keseluruhan keterangannya di structure and cost. Nah ini dia keterangan lengkapnya, di mana di sini adalah produknya adalah Otopad, ini adalah material-material yang dibutuhkan beserta jumlah-jumlahnya dan juga cost-nya, ini adalah cost dari bill of materialnya, seperti itu. Nah, itu saja pembahasan mengenai, bill of material atau BOM. Kita akan masuk ke pembahasan mengenai rute. Di sini, rute seharusnya bisa kita atur di configuration, lalu setting. Nah, di sini, harusnya ketika kita mencentang pilihan work order, maka harusnya akan muncul, pilihan rute, di mana rute itu berfungsi untuk, mengatur urutan dari suatu work center ke work center lainnya. Jadi, di sini saya belum menemukan solusi mengapa, eee, pilihan rute itu belum muncul. Jadi di sini saya akan membahas mengenai work center-nya saja. Sini kita klik. Nah, kemudian, untuk call center-nya di sini sudah saya buat dari level 0, level 1, level 2, level 3, hingga level 4 ya. Nah, level-level ini juga mengacu pada data yang telah disediakan. Ini dia datanya. Ya, dia tersedia dari work center level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, seperti ini. Kemudian, kita akan, masuk ke proses transaksinya. Nah, untuk proses transaksi manufacturing di sini, kita akan mulai dari scrap order atau SO, kita bisa klik operation, lalu klik scrap.
Nah, di sini kita bisa pilih create, lalu kita bisa isi nih produk apa yang akan kita buat scrap ordernya. Misalnya Otopet, pet ya. Kemudian, jika sudah kita klik save, lalu kita klik validate. Validate, kita confirm aja. Kemudian jika sudah kita, buat manufacturing order-nya. Nah, jadi lanjut ke proses manufacturing order. Di sini, kemudian pilih create misalnya, kita akan buat, MO baru, Otopet. Kemudian bill of material-nya, Otopet. Maka di sini akan muncul material-material apa saja yang dibutuhkan untuk membuat suatu, Otopet, seperti itu, beserta jumlah-jumlahnya. Lalu, di sini kita akan lihat bahwa selanjutnya ada work order. Di sini kita bisa langsung setting work order-nya. Ini operation-nya misalnya pembuatan kerangka awal, misalnya adalah, work center level 1 dengan, durasinya sekitar 60 jam. Kemudian jika sudah, kita bisa klik confirm. Lalu di sini kita bisa cek availability-nya. Di sini ya bisa terlihat bahwa terdapat, produk-produk yang atau material-material yang tersedia dan juga, material yang tidak tersedia, seperti itu. Maka di sini akan muncul, material isu, di mana produk-produk yang tidak tersedia dan sifatnya adalah beli, maka kita bisa melakukan pembelian kepada supplier, seperti itu. Misalnya di sini adalah, stang ya, ini bisa kita lihat bahwa stang dengan kodenya 3115, nih. Dengan kode itemnya 3115, keterangannya atau sifatnya adalah beli, maka kita bisa membelinya ke supplier, maka dia akan muncul, dokumen purchase order. Nah, ini dia. Kita akan buat purchase order-nya. Klik create. Ini, misalnya, Jackson Group, kemudian produknya itu adalah stang. Ini nih. Quantity-nya misalnya 10 aja, kalian buat stok. Kemudian jika sudah, langsung aja confirm order. Nah, maka di sini dia akan muncul, suatu purchase order ya, untuk, melakukan pengadaan dari stang ini, seperti itu. Sehingga nanti, sehingga nanti manufacture order-nya bisa diproses untuk pembuatan Otopet. Mungkin, sekian, pembahasan mengenai manufacturing. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran akan sangat berguna bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.